Pria itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Dia merasa bahwa saudaranya, yang dia besar bersama, mungkin palsu. Bahkan cacat di kakinya mungkin dipalsukan. Dan setiap kali mereka berdua tertidur, dia melihat tempat tidur saudaranya kosong. Tapi di pagi hari, saudaranya kembali misterius di tempat tidur. Untuk mengetahui kebenarannya, malam itu, ketika saudaranya pergi tidur, dia berpura-pura tertidur di meja. Di tepi saat itu kakaknya datang dari belakang. Tanpa menyadarinya melihat saudaranya yang tidur, dia mengambil pensil otomatis di meja. Dia menekannya ke mata saudaranya. Saat ujungnya hampir menyentuh matanya, saudaranya tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Bahkan tampaknya ada kebencian di dalamnya. Hanya ketika isi pensil jatuh, dia memastikan bahwa saudaranya benar-benar tidur. Kemudian dia meninggalkan rumah. Tapi tiba-tiba adiknya membuka mata dan diam-diam mengikutinya. Kakaknya melihat sekeliling dengan gugup ketika dia yakin tidak ada orang di sekitar. Dia melangkah. Langkah ringannya tidak seperti orang cacat. Dia bergerak seperti pria normal sepenuhnya. Adiknya tertegun melihat pemandangan ini. Untuk mengetahui kebenarannya, dia menghentikan taksi dan mengikutinya. Saat ini kakaknya masih tidak menyadarinya. Jack mengikutinya sampai ke sebuah gang. Dia melihat beberapa anak buahnya. Semua sangat hormat. Mereka semua memanggil saudaranya bos. Ketika adiknya akhirnya melihat mereka dengan jelas, dia terkejut. Ini adalah dua polisi yang sama, yang mengunjungi rumah mereka beberapa hari lalu. Ternyata beberapa hari lalu pada malam hujan, dia menyaksikan saudaranya dipukuli oleh sekelompok orang misterius. Ketika dia bergegas membantu, saudaranya sudah dibawa pergi. Jack berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mobil itu, tapi dia tertinggal. Jack hampir berhasil menghafal nomor plat mobil itu. Segera setelah itu, polisi dipanggil ke rumahnya, namun tidak ada catatan nomor plat itu. Mereka juga memperluas pencarian untuk banyak mobil dengan warna yang sama, tetapi tidak bisa menemukan kendaraan serupa. Polisi berpikir saudaranya pasti salah ingat nomor itu karena hujan. Menunjukkan bahwa dia sudah lama mengonsumsi obat penenang. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah menunggu kelinci. Polisi telah memasang penyadapan di rumah mereka. Tapi hari-hari berlalu, tidak ada telepon dari penculik. Bahkan polisi mulai kehilangan harapan. Tapi pada hari ke-19 dari hilangnya, saudaranya melarikan diri pulang sendiri. Mungkin karena trauma berat, dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Dokter mendiagnosisnya dengan amnesia sementara. Tapi sejak itu, perilakunya menjadi semakin aneh. Bahkan kaki kirinya yang cacat tiba-tiba berubah ke kanan. Melihatnya mengubahnya kembali, adiknya menganggapnya sebagai ilusi, tapi sekarang dia akhirnya mengonfirmasinya. Rahasia apa yang disembunyikan saudaranya? Atau mungkin dia bukan saudaranya sama sekali? Siapa dua polisi palsu di depannya ini? Tepat ketika dia tiba-tiba bingung, bayangan hitam muncul di belakangnya dan dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia menemukan dirinya kembali di meja di kamarnya dan saudaranya baru saja bangun dari tempat tidur.